kami dari Gaspotim Universitas Akprin Indonesia dengan saya Tri Aprilia Darawati Program Studi Manajemen Retail. Saya Anissa Nadia, Program Studi Manajemen Retail. Saya Anggitia dari Program Studi Manajemen Retail. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan teknologi gasifikasi sekam padi dalam model bisnis energi terbarukan untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Indonesia menghasilkan sekam padi dengan jumlah jutaan ton per tiap tahunnya. Namun, masyarakat belum bisa memanfaatkan secara optimal. Di sisi lain, masyarakat juga masih bergantung dengan bahan bakar fosil atau LPG dengan harga yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Artinya, kita menghadapi dua permasalahan sekaligus, limbah yang belum bernilai dan kebutuhan energi yang semakin mahal. Dan disinilah kami melihat sebuah peluang bagaimana limbah yang selama ini terbuang dapat diubah menjadi sumber energi sekaligus sumber nilai ekonomi. Kami akan menjelaskan solusi utama yang kita tawarkan yang mencakup 3 aspek utama, baik dari teknis yaitu teknologi gasifikasi mampu memproduksi gas bahan bakar dari biomasa secara efisien. Prosesnya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja serta dapat dikembangkan menjadi CPG sebagai alternatif LPG. Selain itu, teknologi ini juga fleksibel karena dapat diterapkan dalam berbagai skala, mulai dari rumah tangga hingga ke industri kecil. Baik dari sisi lingkungan, teknologi ini berperan dalam mengurangi limbah biomasa yang selama ini belum dimanfaatkan, sekaligus dapat menurunkan emisi dibandingkan bahan bakar fosil. Sementara itu, dari sisi ekonomi, solusi ini dapat meningkatkan nilai jual limbah biomasa, membuka peluang bisnis baru di sektor energi, serta menciptakan potensi pendapatan dari penjualan gas hasil gasifikasi. Selain itu, masyarakat dan petani juga dapat memperoleh tambahan pendapatan dari pemanfaatan limbah yang sebelumnya tidak bernilai. Teknologi gasifikasi sekam padi adalah inovasi yang mengubah limbah sekam padi menjadi gas bahan bakar atau synthetic gas melalui proses pemanasan suhu tinggi dengan oksigen yang terbatas, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Teknologi gasifikasi ini telah berada pada tingkat kesiap terapan atau TKT 6-7 yang berarti sudah melewati tahap uji coba dan siap untuk diimplementasikan di lapangan. Kalau dilihat dari peluang pasar ini, teknologi memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Yang pertama yaitu segmen padi tersedia melimpah dengan biaya bahan baku yang sangat rendah, sehingga memberikan keunggulan dari sisi produksinya. Yang kedua yaitu kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat, sehingga pasar energi biomasa masih sangat luas. Yang ketiga yaitu tren penggunaan energi terbarukan juga terus mengalami peningkatan, sehingga membuka peluang adopsi sangat besar. Yang terakhir yaitu peluang komersialisasi semakin terbuka luas, karena didukung oleh kebutuhan pasar dan kebijakan energi yang lebih berkelanjutan. Dari target pasar kami yaitu masyarakat pedesaan, UMKM, dan industri kecil yang membutuhkan energi dengan biaya lebih rendah dan terjangkau. Jadi teknologi ini tidak hanya menjadi solusi energi, tetapi juga memiliki peluang bisnis yang kuat karena mampu menghadirkan energi yang lebih murah, stabil, dan berkelanjutan. Secara sederhana, proses ini dimulai dari sekam padi yang dimasukkan ke dalam reaktor gasifikasi. Nah, kemudian sekam padi dipanaskan dengan jumlah oksigen yang terbatas hingga menghasilkan gas bahan bakar atau syngas. Gas ini dapat langsung digunakan sebagai sumber energi, baik untuk memasak maupun kebutuhan lainnya. Keunggulan dari proses ini tuh lebih cepat, efisien, dan dapat dikembangkan dalam berbagai skala, sehingga sangat potensial untuk dijadikan sebagai bisnis energi. Teknologi itu mempunyai beberapa keunggulan utama. Yang pertama yaitu proses konversi energi cepat dan siap digunakan, sehingga energi dapat langsung dimanfaatkan tanpa waktu tunggu yang lama. Yang kedua yaitu lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar fosil. Yang ketiga yaitu fleksibel untuk skala rumah tangga hingga usaha kecil. Yang kelima yaitu bahan baku murah dan mudah didapatkan atau yaitu sekam padi. Yang
Selanjutnya yaitu menghasilkan nilai ekonomi tinggi dari limbah biomasa. Yang terakhir yaitu solusi energi efisien berkelanjutan. Pada bagian ini kami menampilkan konsep diversifikasi produk dan nilai tambahan yang dihasilkan melalui pendekatan ekonomi sirkular. Nah, pada produk utama yang dihasilkan adalah syngas yang dapat digunakan untuk kompor, genset maupun pembangkit listrik, serta CBG sebagai alternatif LPG. Di mana model bisnis yang kami bangun ini untuk bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Dimulai dari sisi hulu, yaitu petani sebagai pemasok sekam padi. Limbah yang sebelumnya tidak bernilai kini memiliki harga, sehingga dapat menambah pendapatan petani. Selanjutnya yaitu pada tahap inti bisnis, sekam padi diolah menggunakan teknologi gasifikasi menjadi produk energi seperti syngas dan CBG. Disinilah terjadi proses utama penciptaan nilai, yaitu mengubah limbah menjadi produk yang menghasilkan. Kemudian pada tahap distribusi, energi yang dihasilkan disalurkan ke konsumen baik secara langsung maupun dalam bentuk tabung CBG yang praktis digunakan. Dari sisi pendapatan, kami memperoleh revenue utama dari penjualan gas, serta tabung dari penjualan biokar sebagai produk sampingan. Kedepannya juga terbuka peluang pengembangan layanan energi sebagai sumber pendapatan baru. Nilai yang kami tawarkan adalah energi yang lebih murah dibandingkan LPG, berbasis sumber daya lokal, dan tentunya lebih ramah lingkungan. Dengan model ini, kami tidak hanya menjual produk energi, tetapi juga membangun sebuah sistem bisnis energi berbasis biomasa yang berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi yang banyak pihak. Pada bagian ini, kami menampilkan dampak dari teknologi yang kami kembangkan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, teknologi ini meningkatkan nilai jual limbah biomasa yang sebelumnya tidak bernilai. Selain itu, juga membuka peluang baru dan lapangan kerja di sektor energi. Dampak lainnya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dan petani serta tersedianya energi yang murah dan mandiri. Secara tidak langsung, hal ini juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Selain itu, teknologi ini juga memberikan manfaat dari berbagai pihak atau multi-stakeholder. Bagi masyarakat, teknologi ini memberikan akses energi dengan biaya yang lebih terjangkau. Bagi petani, limbah yang sebelumnya tidak bernilai kini dapat menjadi sumber tambahan pekerjaan. Bagi pemerintah, solusi ini mendukung program energi terbarukan sekaligus dapat menjaga lingkungan. Bagi industri dan UMKM, teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi biaya operasional, dan bagi akademisi, teknologi ini dapat membuka peluang pengembangan riset dan inovasi lebih lanjut. Pada bagian ini, kami membandingkan beberapa alternatif solusi teknologi dalam pemanfaatan biomasa. Teknologi pembakaran merupakan metode yang paling sederhana dan mudah diterapkan. Namun, kelemahannya adalah menghasilkan polusi yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kurangnya ramah lingkungan. Sementara itu, teknologi biogas lebih ramah lingkungan tetapi memiliki keterbatasan pada waktu proses yang relatif lama sebelum dapat menghasilkan energi. Berbeda dengan kedua teknologi tersebut, gasifikasi memiliki keunggulan utama yaitu prosesnya yang cepat dan fleksibel sehingga dapat langsung memenuhi kebutuhan energi. Meskipun membutuhkan kontrol dalam operasionalnya, keunggulan dari sisi efisiensi dan fleksibilitas menjadikannya lebih unggul. Strategi yang kami lakukan berfokus pada 4 hal utama. Pertama, penguatan teknologi agar sistem gasifikasi semakin efisien, stabil, dan siap digunakan secara luas. Kedua, edukasi pasar untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap energi berbasis biomasa. Ketiga, pengembangan model bisnis sehingga teknologi ini tidak hanya layak secara teknis tetapi juga menguntungkan dan berkelanjutan. Dan yang keempat, dukungan kebijakan dari pemerintah untuk mempercepat adopsi dan implementasi di lapangan. Baik, sekian dari kami Gaspoti mengucapkan terima kasih.